Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgi Rizky Pratama dengan NIM D1042181018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen telah banyak disebut sebagai seni untuk merealisasikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam kaitannya dengan organisasi, bisa berarti bahwa para manajer dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara pengaturan orang lain, misalkan staf atau para karyawan, untuk melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi tanpa harus melakukan dengan tangan sendiri. Manajemen lebih bersifat arsitektur atau konseptual, atau dapat dikatakan sebagai perencanaan strategis, bukan teknikal maupun operasional. Organisasi. Secara teori dan konseptual, pengertian organisasi dapat dipahami dari para ahli. Di antaranya adalah Edgar Hus. Menurutnya, organisasi dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif 1. Melihat organisasi atau manajemen dari perspektif perencanaan yang berstruktur. Aliran-aliran perspektif ini terfokus pada isu-isu tentang bagaimana organisasi seharusnya disusun. Fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan bawahan, serta gaya kepemimpinan yang harus dijalankan. Kedua, perspektif 2. Perspektif 2 sering disebut dengan aliran pekerjaan atau workflow. Operasi ini mempergunakan teknik-teknik yang kemudian dikenal sebagai riset operasional. Ketiga, perspektif 3. Dinamakan perspektif kemanusiaan, human perspective. Cara pandang ini lebih menekankan kepada unsur manusia, karena dalam setiap kerja kelompok, unsur manusia lebih memegang peranan dibanding dengan struktur dan hierarki yang terdapat pada setiap jajaran organisasi. Organisasi dapat pula dipahami secara bebas sebagaimana pemaparan berikut. Yang pertama, dikatakan organisasi bila ada orangnya, artinya organisasi sendiri terdiri dari sekelompok orang atau lebih dari satu orang. Dikatakan organisasi bila memiliki tujuan, artinya kumpulan-kumpulan atau kelompok orang tersebut harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan tujuan ini haruslah sama atau satu tujuan. Dikatakan organisasi bila mana memiliki struktur, artinya kumpulan orang tersebut masing-masing memiliki posisi tertentu, hak dan tanggung jawab tertentu yang diatur dan dituangkan dalam bentuk struktur organisasi. Dikatakan organisasi bila ada koordinasi yang jelas, artinya hubungan antar posisi maupun hubungan antar personal haruslah dikoordinasikan dan diatur dengan baik agar sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip organisasi. Berikut adalah ciri-ciri organisasi yang baik. A. Adanya tujuan yang jelas. B. Tujuan organisasi harus dipahami oleh semua orang. C. Tujuan organisasi harus diterima oleh semua individu dalam organisasi. D. Adanya kesatuan arah dalam organisasi. E. Adanya struktur organisasi. F. Adanya jaminan jabatan, misalnya gaji, tunjangan, dan sebagainya. G. Adanya koordinasi yang baik. Definisi proyek. Berdasarkan buku panduan PMBOK atau A Guide of the Project Management Body of Knowledge, definisinya adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Oleh sebab itu, sementara berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal start dan akhir finish yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki satu sasaran tertentu. Ciri-ciri proyek. Yang pertama, bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. 2. Dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan.
3. Bersifat sementara dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Keempat, non-rutin atau tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berupa sepanjang proyek berlangsung. Mekanisme proyek. Mekanisme proyek. Tahapan atau mekanisme proyek adalah A. Proyek ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. B. Setelah keputusan dari manajemen menyatakan bahwa suatu proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditunjuk seorang pimpinan proyek atau manajer proyek dan pembentukan tim proyek. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. A. Rencana pemerintah. Adanya suatu kebijakan baru bisa berdampak pada kebutuhan perangkat lunak baru. B. Sebagai contoh. B. Permintaan pasar. Sebagai contoh, beberapa perusahaan retail beralih kepada penjualan dengan memanfaatkan teknologi internet atau e-commerce. C. Dalam perusahaan yang bersangkutan, untuk memudahkan aktivitas perusahaan dibutuhkan aplikasi pendukung. Misalnya pada perusahaan farmasi dibutuhkan aplikasi untuk mendata obat-obat yang telah diproduksi, jumlah yang diproduksi, serta tanggal produksi yang kadaluarsa obat. Faktor-faktor keberhasilan proyek. 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. 3. Mengintegrasikan atau memadukan perangkat atau tools dalam metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. 4. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek. Contoh-contoh proyek perangkat lunak. Pertama, pembuatan aplikasi sistem akademik suatu universitas. Kedua, pembuatan aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Ketiga, pembuatan aplikasi mobile untuk transaksi elektronik. 4. Pembuatan aplikasi jual beli online. Pembuatan aplikasi pendataan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.